Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridayatul Tiftiyah dari kelas 12 MA Masjid Jember akan mempresentasikan tentang ketimpangan sosial di tengah globalisasi. Ketimpangan sosial adalah suatu keadaan di mana terjadinya ketidakseimbangan atau jarak di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan status sosial dan ekonomi dan budaya. Jadi ketimpangan sosial yaitu ketidakseimbangan atau perbedaan antara masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan sosial ada dua macam. Yang pertama, faktor alami, yang kedua, faktor non-alami. Faktor alami terdapat dua macam, yaitu perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, letak dan kondisi geografis. Dapat terlihat dari perbedaan kemajuan ekonomi masyarakat di dataran tinggi dengan di dataran rendah. Jadi di kegiatan ekonomi di dataran rendah lebih menjanjikan kesuksesannya daripada dataran tinggi. Yang kedua yaitu faktor non-alami. Faktor non-alami terbagi menjadi dua, yaitu faktor individu dan juga terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu faktor internal individu, yang kedua pengaruh globalisasi, yang ketiga kebijakan pemerintah, yang keempat perbedaan kondisi demografis. Yang pertama yaitu faktor internal individu. Contohnya itu malas. Penduduk yang malas tentu juga berpengaruh terhadap kualitas diri masyarakat. Malas akan mengakibatkan masyarakat enggan menerima perubahan dan belajar meningkatkan kualitas dirinya. Yang kedua yaitu pengaruh globalisasi. Globalisasi sendiri yaitu proses perubahan mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Contohnya yaitu globalisasi yang terjadi dalam masyarakat juga menyebabkan suatu negara tidak bisa melepaskan diri dari negara lain. Artinya terdapat hubungan ketergantungan antar negara. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang tidak adil menyebabkan sejumlah ketimpangan sosial ekonomi. Contohnya daerah perkotaan atau pulau besar yang mengalami pembangunan pesat akan memperoleh fasilitas memadani, pendapatan yang tinggi, serta kesejahteraan penduduk yang lebih baik. Yang keempat yaitu perbedaan kondisi demografis. Daerah dengan kondisi demografis yang lebih baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi, sehingga akan mendorong peningkatan investasi dan sejumlah akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja. Dan juga sebaliknya, jika kondisi demografis yang tidak baik akan menyebabkan produktivitas kerja masyarakat tersebut yang nantinya akan menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam masyarakat. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial masyarakat terdapat dua macam. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial ekonomi. Bentuk ketimpangan sosial yang tergolong dalam ketimpangan sosial ekonomi merupakan ketimpangan yang muncul karena terpengaruh secara langsung oleh faktor-faktor ekonomi. Yang pertama yaitu ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi oleh pemerintah. Ketimpangan pembangunan di Indonesia tampak pada pembangunan daerah pedesaan dan perkotaan ataupun Pulau Jawa dan luar Jawa. Yang pertama yaitu ketimpangan antara desa dan kota. Dari sisi ekonomi, kemiskinan meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan perkotaan. Jadi di desa lebih banyak kemiskinannya sebanyak 2 kali lipat daripada perkotaan. Yang kedua yaitu ketimpangan antar pulau dan luar Jawa. Pada kenyataannya, investasi berbagai besar masih berada di Pulau Jawa. Jadi di luar Jawa itu masih jarang terdapat investasi. Yang ketiga yaitu ketimpangan antara pemilik modal dan juga buruh.
Jadi ketidakseimbangan antara pemilik modal dan juga buruh, contohnya yaitu tidak diperhatikannya upah buruh. Meskipun buruh mendapat upah dan kadang harus bekerja lembur untuk memenuhi target produksi, kecil upah yang diterima sulit meningkatkan taraf hidup mereka. Realitas ini dibanding terbalik dengan para pemilik perusahaan dengan memegang saham. Yang ketiga yaitu ketimpangan sosial antar kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Masyarakat kaya tidak berkecukupan, sedangkan masyarakat miskin tidak serba kekurangan. Jadi terjadinya ketimpangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan masyarakat miskin merupakan akibat dari adanya globalisasi. Yang kedua yaitu ketimpangan sosial non-ekonomi. Ketimpangan sosial non-ekonomi merupakan ketimpangan yang tidak terpengaruh secara langsung oleh faktor ekonomi. Yang pertama yaitu ketimpangan pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Yang kedua yaitu ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Globalisasi merupakan kebudayaan asing mulai masuk di Indonesia dan memengaruhi eksistensi budaya lokal. Contohnya yaitu masyarakat lebih menyukai kebudayaan asing daripada kebudayaan lokal. Yang keempat yaitu dampak ketimpangan sosial. Yang pertama yaitu kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial adalah suatu kondisi munculnya perasaan atau sikap yang kurang senang dari suku kelas sosial karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu deskripsi sosial. Deskripsi adalah bentuk perlakuan tidak adil yang diterima seseorang atau sekelompok masyarakat dibandingkan kelompok masyarakat lain. Contohnya yaitu terjadinya demo masyarakat yang kurang mampu untuk menuntut keadilan dalam mengakses sarana kesehatan. Yang ketiga yaitu melemahnya minat untuk berusaha atau berwirausaha, yaitu seseorang tidak memiliki minat untuk berwirausaha atau berwirausaha. Yang keempat yaitu terjadinya monopoli. Ketimpangan sosial menyebabkan seseorang yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Yang kelima yaitu konflik sosial. Jadi konflik sosial ini adalah dampak ketimpangan sosial, yaitu perubahannya masyarakat. Yang keenam terjadinya kriminalisasi. Masyarakat miskin akan berusaha terjadinya kriminalisasi, yaitu masyarakat miskin karena ketimpangan sosial harus berusaha keras memenuhi kehidupannya pada era globalisasi ini. Jadi terjadinya kriminalisasi, masyarakat miskin akan melakukan tindakan yang kriminal seperti mencuri, merampok, berjudi, penodongan dan tindakan kriminal lainnya. Yang kelima yaitu upah mengatasi ketimpangan sosial. Upah mengatasi ketimpangan sosial terdapat 4, yaitu mengutamakan pendidikan. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja dan meminimalkan kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan sistem keadilan di Indonesia dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Yang keempat, meminimalkan dan memberantas KKN dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima yaitu sikap krisis dan dalam menghadapi ketimpangan sosial. Terdapat 3 macam, yaitu menumbuhkan sikap empati sosial. Empati merupakan bentuk lanjut dari toleransi. Jika toleransi terbatas pada rasa saling menghormati perbedaan, dalam empati turut menyertakan perbatasan dalam memenuhi perbedaan.
Jadi menumbuhkan sikap empati sosial, yaitu sikap toleransi. Jadi kita harus toleransi terhadap semua perbedaan. Yang kedua yaitu toleransi terhadap perbedaan. Jadi agak sama dengan menumbuhkan sikap empati sosial. Yang ketiga yaitu menumbuhkan filantropi sosial. Apa sih filantropi sosial? Filantropi sosial adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaga untuk menolong orang lain. Jadi menumbuhkan sikap filantropi sosial yaitu contohnya berderma kepada korban bencana miskin. Jadi saling membantu sesama masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.